Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas lukisan-lukisan yang memiliki cerita seram. Lukisan-lukisan ini tuh bisa dibilang berhantu dan terkutuk gitu, karena apa yang dilakuin sama pelukisnya atau apa yang terjadi sama pelukisnya gitu. Akhirnya gue surfing-surfing di internet buat nyari tahu tentang lukisan-lukisan ini gitu. Nah yang pertama ini ada lukisan yang bernama The Anguished Man, atau dalam Indonesia itu pria yang tersiksa, yang tersakiti. Nah seperti yang bisa kalian lihat di gambar ini, emang lukisannya tuh terlihat kayak ngegambarin banget nih seorang pria dengan keputusasaan dan kesedihan yang luar biasa mendalam gitu. Nah lukisan ini tuh dimiliki sama orang yang bernama Sean Robinson. Walaupun di pemiliknya nih, Sean sendiri ini nggak tahu siapa sebenarnya yang melukis The Anguished Man ini, karena Sean sendiri dapat lukisan ini tuh dari neneknya. Jadi neneknya ini ngewarisin The Anguished Man ini ke cucunya. Sebelum dikasih ke Sean, neneknya ini sempat memperingati Sean kalau lukisan ini tuh konon katanya dicat pakai darah si pelukisnya. Dan setelah lukisannya ini jadi, karena dia mengalami hal yang sama seperti yang dia gambar gitu, dia merasa kesedihan, dia ngerasa keputusasaan. Akhirnya pelukisan ini mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi bisa dibilang pelukisan ini seolah-olah masuk ke dalam karyanya sendiri gitu. Nah selama lukisannya ini masih ada di neneknya si Sean, neneknya ini sering mengalami hal-hal yang bisa dibilang mistis dan supernatural gitu. Neneknya ini sering mendengar suara orang nangis yang keluar dari lukisan tersebut gitu. Jadi neneknya misal naruh di kamar, nah di kamar itu suka kedengeran suara orang nangis, padahal di kamar itu gak ada siapa-siapa gitu. Nah dan gak cuma nangis nih, nenek Sean ini itu pernah ngeliat bayangan sosok pria yang sama yang kayak ada di dalam lukisan tersebut, itu tiba-tiba muncul dan berdiri di rumahnya aja gitu. Jadi kalian bayangin rumah kalian tiba-tiba ada orang yang bentuknya kayak gitu tiba-tiba nongol di rumah kalian gitu, kan serem ya. Nah karena nenek ini merasa terganggu sama lukisan ini dan merasa kayak lukisan ini berhantu, akhirnya lukisan ini tuh ditaruh di loteng rumah nenek tersebut dan dikunci gitu sebelum dikasih ke cucunya, yaitu Sean Robinson. Jadi berarti neneknya ini malah ngewarisin hal yang terkutuk atau yang berhantu gitu ya, bukannya uang atau segala macam ya kan. Pas awalnya Sean dikasih lukisan ini, Sean ini termasuk orang yang gak percaya sama hantu dan lumayan skeptis sama cerita-cerita neneknya gitu. Kayak gak mungkin lah, masa lukisan bisa bikin kayak gituan gitu, bisa ngeganggu, kan gak mungkin. Jadi Sean ini awalnya ngambil lukisan tersebut tuh tanpa ada pikiran-pikiran yang lain gitu. Kayak yaudah ini cuma lukisan, ya mungkin lukisan terlihat serem gitu, tapi ya cuma lukisan gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang diambil lah lukisan nenek tersebut dan dibawa ke rumahnya Sean. Dan ternyata gak lama dari Sean ngambil lukisan tersebut dan ditaruh di rumahnya, Sean ini mengalami hal-hal yang bisa dibilang serupa sama apa yang dialami neneknya sendiri gitu. Keluarganya Sean ini itu sering mengalami kejadian yang aneh gitu. Tiba-tiba aja kayak misalkan anak laki-lakinya Sean ini itu pernah terjatuh dari tangga dan dia ini ngomong kalau dia ini didorong sama orang. Padahal si anaknya ini tuh di tangga sendirian, gak ada siapa-siapa. Terus istrinya Sean juga itu pernah bilang pas dia lagi tidur, rambutnya itu kayak disisir sama seseorang. Tapi begitu dia lihat, gak ada siapa-siapa di kamar tersebut gitu. Dan Sean sendiri itu bilang kalau dia ini pernah ngedenger suara orang nangis, sama kayak neneknya gitu. Karena Sean dan keluarga mengalami hal ini, akhirnya dia ini naruh lukisan tersebut itu di ruangan yang aman gitu, yaitu di basementnya dia, di ruang bawah tanah dia. Dan dikunci itu lukisan di bawah gitu, kayak sesuatu yang gak boleh disentuh aja ya kan. Nah gak lama kemudian tiba-tiba The Anguished Man ini itu nongol di eBay, kayak e-commerce gitu, online shopping, dan diperjualbelikan. Nah karena ngelihat hal ini, Sean ini tuh langsung speak up dan bilang kalau sebenarnya The Anguished Man ini itu nggak diperjualbelikan. Dan Sean juga bilang kalau lukisan ini itu dari nenek saya dan pelukis saya itu nggak diketahui siapa. Tapi yang kami tahu pelukis saya itu ngebuat lukisan ini dari darahnya sendiri. Dan gambar-gambar lukisan yang dijual di eBay ataupun di e-commerce lainnya itu bohong. Dan bisa dijamin sama Sean nih kalau lukisan The Anguished Man ini itu terkunci di tempat yang aman. Dan si Sean ini nggak berniat buat ngejual lukisan tersebut karena dia yakin kalau lukisan ini itu aktif dan bisa mengganggu siapapun yang memiliki lukisan tersebut gitu. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari lukisannya agak janggal sih buat orang-orang yang mau ngebeli lukisan tersebut gitu. Karena dari gambar pun, dari lukisannya pun menurut gua lumayan serem. Nah yang kedua nih ada lukisan disebut sebagai lukisan paling berhantu dan mengganggu yang berjudul The Rain Woman dari Ukraina. Nah saking berhantunya lukisan ini, para pembelinya itu gak jarang buat ngembaliin lukisan ini ke pemiliknya gitu, kembali ke pelukisnya lagi karena merasa terganggu begitu mereka punya lukisan ini di rumah mereka. Kalau lukisan ini pelukisnya tuh ada, yaitu seniman yang bernama Svetlana Telets yang berasal dari Ukraina. Nah dia bilang sebelum dia melukis hal ini, dia ini sering merasakan hal-hal aneh gitu. Lebih tepatnya terjadi 6 bulan sebelum dia melukis
The Rain Woman ini. Nah, di tahun 1996 Denny sempat ngelihat kayak kilatan cahaya gitu di ujung matanya, tapi pas dia nengok tuh kayak nggak ada siapa-siapa gitu. Walaupun dia nggak nemuin siapa-siapa, Denny yakin kalau dia itu sebenarnya diawasin gitu sama sesuatu yang dia nggak tahu itu apa lebih tepatnya. Tapi dia yakin kalau dia diawasi. Nah, suatu hari nih, pas dia lagi di studionya, tiba-tiba Denny ngerasa kayak ada sesuatu yang ngebimbing dia buat ngelukis gitu. Nah, si pelukis ini juga yakin yang ngebimbing dia buat melukis itu merupakan sesuatu yang dia lihat tapi dia nggak bisa ngedeskripsiin itu apa gitu. Nah, itu yang ngebimbing dia buat ngelukis The Rain Woman ini. Dia ngerasa nih tangan dia ini kayak gerak sendiri, dia tuh kayak kemasukan sesuatu yang ngegambar kayak nggak nyadar gitu. Tiba-tiba jadi aja. Jadi dia kayak ngelukis tuh kayak gampang banget gitu. Nah, selain itu juga pelukis ini itu bilang kalau ini dia sempet ngeliat kayak seorang wanita gitu di luar studio dia. Waktu itu hujan, itu lagi nunggu di tengah-tengah hujan tersebut itu pakai gaun warna hitam dan ditutup kepala warna hitam sama kayak yang di lukisan itu. Dan kelihatannya tuh kayak wanita ini kayak nunggu seseorang gitu dengan muka yang sama kayak yang di lukisan tersebut. Pelukis ini juga bilang dia ini bisa ngeliat dengan jelas ekspresi wajah si perempuan tersebut yang nunggu di bawah hujan tersebut. Makanya Denny bisa dengan jelas gitu, dengan detail ngegambar ekspresinya si perempuan itu di dalam lukisannya itu. Dan hal horornya itu terjadi di sini gitu setelah lukisannya jadi. Begitu lukisan ini jadi, pelukis ini kan mencoba buat ngejual hasil karyanya ini ke toko seni lokal gitu. Gitu dibeli, itu nggak tahan lama di tangannya si pembeli ini. Di internet tuh ada yang bilang kalau begitu lukisan ini dibawa ke rumahnya si pembeli itu bakal mengalami aktivitas dan pengalaman yang nggak menyenangkan gitu. Kayak contohnya insomnia, mimpi buruk tentang si perempuan yang ada di lukisan tersebut, dan perasaan kayak ada yang ngawasin mereka secara terus menerus gitu. Banyak yang ngerasa juga kalau mereka ini diliatin sama si perempuan yang ada di lukisan tersebut, atau nggak perempuannya hidup, ataupun mereka merasa kok kayak hawanya gak enak sih setiap deket lukisan ini gitu. Karena apa yang dialami sama para pembeli ini, kebanyakan pembeli itu mengembalikan lukisan ini ke si pelukisnya lagi karena mereka gak nyaman, karena mereka merasa terganggu. Nah, setelah banyaknya review dan komen tentang lukisan ini dari para pembeli, akhirnya si pelukis ini yaitu Svetlana Teles itu nyimpen lukisan ini dan gak diperjualbelikan lagi gitu lukisannya. Jadi sama kayak The Englishman, akhirnya ditaruh di berangkasnya gitu. Nah, yang ketiga ini ada lukisan yang berjudul Pogo the Clown yang berbeda dari dua lukisan sebelumnya gitu. Sebelumnya kan lukisan ini dilukis sama orang yang gak dikenal ataupun dilukis sama pelukis yang mengalami hal-hal supernatural gitu. Tapi buat lukisan kali ini, pelukisnya itu adalah seorang berantai. Jadi, lukisan yang berjudul Pogo the Clown ini merupakan lukisan yang dibuat sama berantai yang udah dan memperkaos 33 pria muda yang ada di Chicago gitu. Lukisan ini dibuat oleh pembunuh yang bernama John Wayne Gacy, seorang yang disebut sebagai The Killer Clown atau badut pembunuh. Dari namanya aja udah serem gitu. Sebelum gue ngejelasin tentang kenapa kok lukisannya dibilang terkutuk atau berhantu, gue mau ngejelasin sedikit tentang si John Wayne Gacy ini dulu. Jadi, pembunuhan pertama yang dilakukan sama John Wayne Gacy ini itu diduga merupakan sebuah kesalahan. Tapi, pembunuhan ini dijelaskan sama dia itu memberikan dia orgasme gitu. What? Dan dia tuh ngedeskripsikan pembunuhan pertama dia ini seperti sensasi tinggi gitu, kayak naik roller coaster. Nah, dari sinilah berantai selama 6 tahun yang dilakukan sama The Killer Clown ini yang udah memakan korban jiwa sebanyak 33 orang ini itu berlangsung gitu. Nah, si John Wayne Gacy ini sendiri itu emang doyan melukis gitu. Cuma lukisan dia yang bisa dibilang paling serem dan paling bikin merinding itu adalah lukisan potret dirinya dia sendiri, yaitu Pogo the Clown yang menggambarkan John Wayne Gacy pakai kostum badut di siang hari megang balon. Janggal. Di tahun 2001 nih ada seorang musisi yang bernama Nicky Stone yang ngebeli lukisan ini dengan harga yang gak murah gitu ya. Tapi gak lama setelah pembelian dia tersebut, Nicky ini bilang dia ini mengalami hal-hal yang gak dia inginkan gitu. Kayak kesialan yang terjadi begitu dia punya lukisan ini. Contohnya kayak anjingnya dia nih mati dan ibunya ini terdiagnosa kanker setelah gak lama dia punya lukisan ini. Mungkin aja kebetulan, cuma kesialan tuh gak berhenti sampai situ doang gitu. Dia ini pernah gitu kan minjemin lukisan itu ke tetangganya gitu, buat kayak dia ini pengen ngebuang lukisan ini gitu, tapi dengan cara dia minjemin dulu nih ke si tetangganya gitu. Barangkali tetangganya suka ya kan. Apa yang terjadi sama tetangganya? Gak lama setelah lukisan tersebut dipegang sama tetangganya ini meninggal dalam kecelakaan mobil gitu. Ya otomatis lukisannya dibalikin lagi dong ke si Nicky. Nah, pas si Nicky megang boneka ini, ada satu temennya lagi yang bersukarela mau megang
lukisannya gitu. Yaudah lukisannya taruh di rumah gua dulu deh gitu. Begitu si temennya ini ngebawa lukisannya ini, tiba-tiba dia jadi stres, depresi, dan pernah mencoba buat mengakhiri hidupnya gitu. Padahal katanya sebelumnya tuh nggak kenapa-napa. Mungkin kebetulan juga, kita nggak tahu gitu. Buat orang-orang yang percaya tentang hal-hal paranormal ini yakin kalau arwah-arwah orang yang jahat itu bakal nempel di barang-barang kesukaannya dia gitu. Dalam hal ini, karena John Wayne Gacy ini suka melukis, arwah dia dengan segala niat buruknya yang dia punya semasa hidupnya itu bakal nempel di lukisan yang pernah dia buat gitu, yaitu lukisan Pogo the Clown. Udah gitu lukisan itu objeknya kan dia sendiri gitu, dengan kostum badut. Makanya bisa berpotensi berhantu ataupun terkutuk. Nah, menurut laporan terbaru nih, lukisan ini tuh sekarang tersimpan di museum paranormal gitu, punyanya Zak Bagans, yang emang doyan ngumpulin hal-hal tersebut kayak kacamatanya Dahmer, bahkan otaknya si John Wayne Gacy dia punya gitu. Ya pokoknya buat hal-hal yang supernatural atau paranormal kali ya, dia nyimpen tuh di museum dia gitu. Jadi menurut kalian nih kejadian-kejadian di atas terhadap lukisan-lukisan tersebut itu bisa dibilang kebetulan atau emang lukisan-lukisan tersebut itu berhantu dan terkutuk? Menurut kalian gimana? Oke guys, jadi segitu aja video dari lukisan-lukisan yang dibilang terkutuk ataupun berhantu. Terima kasih udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.